Apakah Trinitas salah? Enggak. Itu adalah satu bagian bagaimana kita bisa mengenal Elohim. Tapi Elohim yang maha besar itu nggak akan bisa kamu konsep. Nggak bisa. Terlalu besar. Ya. Makanya 1 Korintus 2 ayat 11 itu sangat bagus. Siapa yang tahu yang ada di dalam manusia selain manusia? Apakah Elohim tidak tahu apa yang di dalam manusia? Tahu. Loh, tapi ayatnya hanya roh manusia. Karena roh manusia adalah roh Elohim sendiri, Pengkhotbah 3 tadi. Dan Kejadian 2 ayat 7. Dan Kejadian 7 ayat 22. Ya, bahwa roh manusia itu roh Elohim sendiri. Karena ada di dalam manusia, namanya roh manusia. Kalau sama seperti air. Ya, air di Jerman kan bisa diminum. Kalau di dalam gelas namanya air minum. Kalau di dalam ember pel-pelan namanya air pel-pelan. Kalau di dalam radiator namanya air radiator. Begitu. Begitu roh Allah ditaruh di dalam manusia, namanya roh manusia. Ketika ada di dalam binatang, itulah roh binatang. Binatang juga punya roh, jiwa, dan tubuh. Lihat di video saya, roh, jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Semua ada ayatnya, saya nggak menafsir-nafsir, itu ada plek begitu saja bahasa aslinya. Yang Anda perlu ketahui hanya lihat bahasa aslinya. Ya, karena L itu adalah ruah yang tidak bisa kamu cium, tidak kamu rasakan, tidak bisa kamu tidak kamu lihat. Ya, kamu cium juga nggak bisa. Yang bisa itu nanti kamu rohnya kamu yang di dalam kamu akan bergetar. Ya, jiwanya kamu akan bergetar ketika Allah menyatakan dirinya kepadamu dan kamu mati. Berarti kamu sudah mati. Ya, makanya supaya ia bisa menyatakan dirinya, maka harus melalui Yesus. Karena Yesus Elohim, ialah yang mewujudkan Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Beda dengan Allah Islam, Zat. Ya, oke. Ajaran saksi Yehova, Yesus itu ciptaan kan? Karena saksi Yehova menafsirkan Kolose 1 ayat 15. Ya. Jadi sebenarnya saksi Yehova juga nggak salah karena dia menafsirkan, tapi dari teks Kolose 1 ayat 15 bahwa ia adalah prototokos dari segala sesuatu yang diciptakan. Makanya kata prototokos itu dia berpikir ia adalah yang pertama kali diciptakan. Padahal enggak. Yang benar adalah ia adalah protokos. Di dalam dia tidak ada yang diciptakan di luar dia. Jadi Yesus itu adalah prototipenya kalau dalam bahasa Inggris. Prototipenya yang adalah jasmani dan yang rohani. Makanya segala sesuatu yang diciptakan itu didasarkan dari prototipenya. Bahkan manusia pun bukan diciptakan menurut gambar yang lain, tetapi menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi hanya prototipe saja? Tetapi ada di gambar dan rupa Allah itu sangat jelas sekali. Begitu ya. Ajaran Trinitas semakin dijelaskan makin tidak jelas karena agama Kristen agama gabung salah ya. Jadi ajaran Kristen bukan gabungan Sokrates dengan Paulus ya. Ajaran Kristen adalah yang ada di Alkitab. Nah, sejak tahun 325 bukan gabungan ajarannya Paulus karena kekristenan bukan dari Paulus. Nah, kalau ada orang memfitnah bahwa Paulus yang membuat orang Kristen nggak disunat, salah. Anda baca Kisah Rasul 15, Petrus dan Yakobuslah
yang menginstruksikan bahwa sunat tidak perlu lagi. Ya, mengapa? Karena Petrus dan Yohanes mendengar perkataannya Yesus dalam Lukas 16 ayat 16, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis saja. Begitu ya. Perdebatan teolog hanya menimbulkan perpecahan. Enggak, bukan ya. Perbedaan teolog itu tidak akan menimbulkan perpecahan, tapi kesombonganlah yang menimbulkan perpecahan. Perbedaan teologi ketika kita berdebat dan kita tetap dengan rendah hati, kita menerima, oh iya ternyata ada yang beda ya. Misalnya nih, saya kemarin sempat dengar penjelasannya oneness-nya Joshua Tewu. Saya tidak setuju semuanya, dan itu penuh dengan kelemahan oneness itu. Tetapi saya melihat, oh ternyata ada yang bisa menafsirkan seperti itu. Salah enggak? Enggak. Ya, kalau HTD mah jangan direken ya, itu penjelasannya itu ngalor gitu enggak karu-karuan. Cuma saya cerita Joshua Tewu. Terus saya melihat penjelasannya Stephen Tong tentang Trinitas. Oh, ternyata bisa seperti itu ya. Tetapi saya melihat juga banyak kelemahannya. Justru kalau pakai Trinitasnya saya, Stephen Tong akan lebih mudah menjelaskan. Ya. Terus saya pernah dengar Yesus only-nya di sebuah gereja, dia mengajarkan bahwa ini Yesus only. Bukan yang punya HTD ya, yang punya HTD itu ngalori gitu nggak karu-karuan. Itu juga saya lihat bagus juga. Pengajarannya Lukas Sutrisno dan Yakub yang pendeta kembar itu ya, yang Yahwisme. Bagus juga. Ide untuk membuat ILT 3 itu bagus. Hanya dia hanya demi pokoknya nggak LAI. Nah itu jadi salah. Karena kemudian dia tidak bisa membedakan mana Elohim dan El. Karena apa? Memaksakan dogmanya dia. Nah itu jadi salah. Jadi nggak ada yang sempurna. Harus jadi satu kalian, baru bisa sempurna. Supaya kita tahu dalam perbedaan dogma itu, kita tahu kelemahan kita. Jangan ngotot bahwa aku yang paling benar. Kayak saya, aku yang paling enggak, bukan saya paling benar. Ya, saya pun banyak kali diberi masukan ketika saya debat. Saya belajar. Ya, saya enggak membabi buta. Saya paling benar enggak. Begitu ya. Di saat manusia tidur, roh Tuhan kemana? Loh, roh Tuhan itu ada di semua orang. Kalau kamu nggak punya roh Tuhan, nggak punya roh Allah, bedakan Tuhan dengan Allah ya. Kalau kamu tidak punya roh Elohim, mati kamu. Ya, Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati. Roh itu punya kembali kepada Elohim.